Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah mandi atau belum? Lebih baik kalian mandi dulu sebelum mengikuti pembelajaran ini, supaya badan tetap segar dan bisa fokus untuk menyimak materi berikut ini. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi pertama, bab pertama pada mata pelajaran prakarya kelas 7. Pada bab ini akan dibagi ke dalam dua video, yaitu video pertama dan video kedua. Kali ini untuk video pertama, penjelasan dan materinya akan segera disampaikan melalui tayangan video berikut ini. Siapkan buku dan alat tulis kalian, dan simak terus video berikut ini. Kita memasuki bab 1 prakarya kerajinan serat. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Di sini ada 4 subbab yang akan kita pelajari. Subbab yang pertama adalah nanti kita akan mempelajari tentang pengertian serat alam, seperti apa pengertiannya, kemudian jenis dan karakteristik bahan serat, kemudian pengolahan bahan serat, dan contoh proyek kerajinan bahan serat. Di video yang pertama ini hanya akan ada 2 subbab yang kita pelajari, yaitu tentang pengertian serat alam dan jenis dan karakteristik bahan serat. A. Serat alam. Yang dimaksud dengan serat alam adalah bahan berupa potongan-potongan yang berbentuk jaringan memanjang utuh, yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Jadi asal muasal dari serat alam ini adalah segala sesuatu yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang kemudian nanti diolah dari bagian-bagian tumbuhan atau hewan tersebut sehingga nanti bisa dimanfaatkan menjadi suatu benda kerajinan. Contoh serat alam yang ada di sekitar kita antara lain adalah eceng gondok yang pertama. Eceng gondok tergolong serat alam yang berasal dari batang tumbuhan eceng gondok yang hidup di rawa. Jadi eceng gondok ini yang diambil menjadi bahan utamanya nanti adalah dari batangnya, batang tumbuhan eceng gondok yang hidupnya biasanya di rawa-rawa. Dari tumbuhan lagi, masih dari tumbuhan lagi, yang kedua adalah bahan dari kapas. Kapas ini adalah serat alam yang berasal dari biji tumbuhan kapas. Kalau kapas ini nanti mengambil seratnya itu dari biji-bijiannya. Biji-bijiannya dia merekah, kemudian setelah tua dia ada seperti ini ya, gumpalan-gumpalan putih halus yang disebut kapas. Ini nanti yang akan diambil menjadi serat dan dijadikan benang untuk dimanfaatkan. Masih dari tumbuhan juga. Dari tumbuhan masih ada yang lainnya ya, bisa diambil dari mungkin kulit pohon ya, kulit pohon, mungkin akar-akaran pohon, daun-daunan pohon ada juga ya, tidak hanya batang dan bijinya saja. Bisa juga dari buahnya, contohnya serat ini, serabut kelapa. Serabut kelapa itu kan diambil dari buahnya ya, kulit buahnya itu bisa dijadikan serat yang bisa dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga adalah benda yang berasal dari hewan, yaitu seratnya diberi nama stapel atau wool. Ini merupakan serat dari rambut hewan seperti domba, unta, kelinci, alpaka, dan lain-lain. Intinya dia merupakan golongan serat yang diambil dari hewan ya. Diambil bulunya ya, kemudian diproses demikian rupa, nanti akan dijelaskan di video berikutnya, lalu nanti bisa dijadikan sebagai benda-benda kerajinan. Contoh serat alam yang lain adalah, ini masih dari hewan ya, kalau tadi 2 dari tumbuhan, ini sekarang dari hewan juga selain stapel atau wool, yaitu serat filamen atau serat yang terbentuk dari jaringan yang berasal dari hewan larva ulat sutra. Biasanya dia disebut benang sutra ya, nanti kalau sudah jadi hasilnya jadi benang sutra. Kita lanjutkan.
Ini subbab yang kedua tentang karakteristik macam-macam serat. Di sini saya akan sebutkan contohnya 4 jenis serat ya. Yang pertama adalah serat kasar tumbuhan. Serat kasar tumbuhan ini contohnya adalah tadi eceng gondok ya. Kemudian mungkin dari kulit tumbuhan atau kulit pohon ya, terus dari buah-buahan atau yang saya tadi sampaikan adalah sabut kelapa ya. Karakteristiknya kalau serat kasar tumbuhan dia itu kuat, mudah didapat, tidak memerlukan peralatan yang rumit. Prosesnya itu lebih tidak menggunakan peralatan yang terlalu rumit. Tapi kekurangannya adalah dia harus menunggu biasanya. Prosesnya lama, perlu keahlian khusus dalam membuatnya menjadi benda kerajinan, dan biasanya nilai jualnya tidak terlalu tinggi atau rendah. Serat yang kedua adalah serat halus tumbuhan. Contohnya adalah tadi kapas ya. Contoh serat halus tumbuhan ini memiliki karakteristik kuat, lembut atau halus, banyak diperlukan untuk benda pakai. Contohnya bisa dipakai untuk pakaian ya, nanti bisa dibuat untuk pakaian, kemudian taplak meja mungkin, atau benda-benda pakai yang lainnya. Itu biasanya kalau serat halus tumbuhan. Kekurangannya adalah perlu perawatan dalam budidaya. Jadi tumbuhannya itu biasanya dia dirawat atau dibudidayakan secara khusus, tidak tumbuh sembarangan atau liar seperti yang biasa dibuat ini sebagai tumbuhan-tumbuhan yang nantinya jadi serat kasar. Ini kan kebanyakan tumbuhnya liar, tapi kalau serat halus biasanya dia tumbuhnya dibudidayakan. Kita lanjut ke yang ketiga. Jenis serat yang ketiga adalah serat stapel atau wol. Dia memiliki karakteristik yang kuat, lembut, hangat, banyak diperlukan untuk benda pakai. Biasanya dia digunakan untuk membuat seperti jaket wol atau shawl mungkin ya, kalau di negara-negara yang 4 musim ya, ada musim dingin, biasanya stapel atau wol banyak digunakan sebagai baju-baju hangat. Kekurangannya perlu budidaya khusus dan prosesnya panjang. Sama ini ya, untuk serat wol ini kan tentunya dombanya itu juga harus dibudidaya atau dipelihara dengan sangat baik supaya dia bulunya juga lebat dan bagus. Kemudian prosesnya panjang dan memerlukan peralatan-peralatan yang mutakhir, yang teknologinya cukup tinggi. Yang keempat adalah jenis serat filamen. Serat filamen atau serat sutra ya. Dia memiliki karakteristik positifnya adalah lembut, menyerap keringat, dan bernilai tinggi. Sutra itu kan halus kalau dipakai, kemudian dia sejuk jika dipakai, menyerap keringat, dan nilai jualnya atau nilai ekonomisnya cukup tinggi. Kekurangannya adalah perlu budidaya khusus, prosesnya panjang, dan butuh teknologi yang tinggi. Ya, demikian karakteristik macam-macam serat yang sering kita jumpai di sekitar kita. Ini adalah sebagai materi bab 1 pada video yang pertama. Selanjutnya nanti pada pertemuan berikutnya akan dilanjutkan melalui video yang kedua ya. Untuk itu disimak terus. Nanti untuk tugas yang pertama ini, untuk pertemuan yang pertama ini ada tugas bagi kalian, yaitu ini, meresu materi prakarya bab 1 yang terdapat pada video part 1 dan 2 di buku tulis. Tapi karena ini video part 1, berarti kalian cukup meresumnya di buku tulis untuk video part 1 terlebih dahulu. Demikian, semoga bisa dipahami. Nah, demikian video penjelasan tentang materi pertama di bab pertama mata pelajaran prakarya ini. Semoga kalian bisa paham ya. Sudah paham atau belum? Semoga sudah ya. Kalau nanti masih belum paham, kalian bisa tanyakan langsung ke saya melalui WhatsApp. Sekian, jaga selalu kondisi tubuh dengan makan makanan bergizi, olahraga, cuci tangan, gunakan masker jika mau bepergian, dan semangat selalu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.